Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menyelesaikan toko online dengan menggunakan WordPress, di mana pada video sebelumnya kita sudah menginstalkan beberapa plugin tambahan untuk melengkapi toko online ini. Nah, di video kali ini kita akan mengonlinekan projectnya sehingga bisa diakses oleh siapapun. Nah, jadi project ini tuh masih di lokal ya, artinya baru terinstall di komputer kita aja, sehingga yang aksesnya juga baru cuma kalian aja gitu, orang lain tuh belum bisa ngakses. Nah, gimana caranya supaya orang lain bisa ngakses toko online yang sudah kita bangun sehingga bisa melakukan transaksi? Nah, caranya kita harus mengonlinekan websitenya ke web server ya atau ke hosting. Nah, di sini saya akan ngasih tutorial gimana sih caranya mengonlinekan toko online yang kita bangun dengan WordPress ke web hosting. Nah, jadi hosting yang akan digunakan untuk mengonlinekannya itu masih versi yang gratis. Nah, jadi silahkan teman-teman buat tab baru aja ya. Nah, di sini buat tab baru, lalu silahkan ketikkan 000 webhost. 000 webhost. Nah, kayak gini nih. Kalau udah di enter aja. Lalu silahkan pilih yang pertama ya, yang ini diklik aja. Nah, jadi nanti kita akan mengonlinekan websitenya itu di sini. Sebelum kita mengonlinekan project toko online ini, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kita harus mengekspor dulu database-nya. Setelah itu menyiapkan file project WordPress-nya ya. Jadi yang pertama kita ekspor dulu database-nya. Caranya tambah tab baru lagi. Lalu silahkan kalian akses localhost php myadmin. Nah, silahkan akses seperti ini ya kalau di browser kalian, localhost/php_myadmin. Kalau saya di sini pakai port ya, jadi pakai port 8080. Nah, seperti ini. Kalau kalian nggak usah pakai yang 8080 yang ini, jadi cukup localhost _php_myadmin aja. Kalau sudah di enter. Oke, setelah itu kalian silahkan cari database dengan nama kalian. Untuk project ini, nama database-nya itu nama saya sendiri ya, Agun Wiguna yang ini. Jadi kalau dilihat tabelnya itu banyak banget ya, jadi awalannya itu wp_. Nah, setelah itu kita ekspor di menu ini nih, ada ya ekspor, diklik aja. Setelah itu paling bawah di kanan, klik aja bagian Go. Lalu tentukan tempat penyimpanannya itu mau di mana. Kalau yang pakai Chrome biasanya udah otomatis ke download dan filenya itu ada di folder download ya biasanya. Oke, saya arahkan dulu di sini ke download. Nah, ini untuk database-nya udah ya. Oke, yang pertama ekspor database-nya udah, yang kedua kita siapkan project-nya. Jadi silahkan masuk ke file manager ya. Kalian bisa tekan Windows E atau klik icon file yang ada di bawah. Nah, sehingga tampilnya seperti ini ya. Setelah itu silakan masuk ke instalasi exam. Biasanya itu ada di directory C ya atau di Windows. Setelah itu masuk ke folder exam, lalu masuk ke folder htdocs. Nah, jadi ini adalah folder instalasi WordPress dari awal ya. Kalau kalian masih bingung bisa cek lagi video pertemuan awal mengenai instalasi WordPress-nya. Nah, jadi kalau dibuka nanti akan ada file seperti ini. Ada yang wp admin, wp content, wp includes, dan sampai bawah. Nah, kita akan uploadkan semuanya ke web hosting.
Oke, caranya silahkan kalian blok aja dulu semuanya ya, semua file ini. Kalian bisa pakai Ctrl A seperti ini atau pakai mouse juga bisa nih, di drag kayak gini. Kalau udah silahkan klik kanan aja. Nah, setelah itu klik yang add to archive. Nah, yang ini nih, silahkan diklik aja. Setelah itu pilih yang zip ya. Jangan pilih yang ini, pilih yang zip aja. Diklik. Setelah itu klik OK. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Nanti akan ada file baru ya yang sudah di zip dengan nama foldernya. Oke, kita kembali lagi ke browser sambil nunggu selesai. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini, ke web hostnya. Kalau misalkan kalian belum punya akun, berarti harus daftar dulu ya. Jadi silahkan daftar aja ke sini. Baik, jadi di sini kita akan daftar dulu ya. Kalau yang udah punya akun, kalian bisa langsung login. Tapi kalau belum jadi member, kalian bisa daftar nih di paling bawah ya. Kita daftar aja dulu. Nah, kalau mau daftar di sini kalian bisa ngisi email, password, dan ulangi password atau bisa login dengan Google ya. Kita pilih login dengan Google aja biar cepat. Baik, jadi di sini saya sudah memasukkan email Google ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan kalian klik yang Let's Create Some Magic ya, yang ini nih. Nah, di sini kalian bisa pilih apa sih yang ingin kalian lakuin ya, atau mempelajari pengembangan web, buat toko online, buat desain web, atau memulai blog. Ya, bebas sih. Nah, di sini kita pilih yang mempelajari pengembangan web aja. Setelah itu, kalian bisa pilih klik lanjutkan. Nah, di sini kalian bisa memasukkan nama website opsional, dan ini tuh merupakan passwordnya ya. Oke ya, jadi untuk nama websitenya itu harus pakai tanda penghubung. Maka di sininya saya kasih tanda dash aja ya, kayak gini. Hurufnya kecil aja deh. Nah, jadi gini ya, untuk nama websitenya harus pakai tanda penghubung, dan untuk passwordnya bebas, tapi usahakan kalian jangan lupa. Setelah itu silakan klik kirim aja. Jika berhasil, kalian bisa pilih ya, bisa menggunakan website builder, install WordPress. Ternyata di sini juga bisa ya install WordPress. Tapi karena kita udah ada filenya, maka kita pilih yang ketiga ya, upload your site. Silahkan klik pilih yang ini. Oke, jadi ini adalah tampilannya ya, tampilan project yang sudah dibuat tadi. Kita sudah mengatur konfigurasinya. Nah, jadi nanti kita akan uploadkan ke sini. Jadi nanti akan ada 2 tab baru. Yang ini itu adalah projectnya, dan ini merupakan file manajernya. Nah, yang pertama kita uploadkan aja dahulu ya untuk database-nya. Silakan kembali lagi ke sini. Nah, ke tampilan yang ini. Lalu pilih yang kelola website. Nah, yang ini ya. Setelah itu kalian bisa pilih menu tool ya, yang ini. Silahkan diklik aja. Lalu pilih yang database manager. Nah, yang ini nih. Nah, di sini kita belum mengupload database-nya ya. Jadi kita buat database baru. Nah, untuk nama database-nya saya pilih Agunstore. Untuk nama username-nya ya, ini untuk username database-nya. Kita isi lagi dengan Agunstore. Karena gak boleh sama dengan nama database, maka saya akhiri dengan user. Seperti ini ya. Setelah itu untuk passwordnya, ini tuh bisa random ya. Kalian bisa pakai randomize yang ini.
Atau kalian juga bisa custom sendiri sih. Kita custom aja deh. Oke, ternyata password itu harus 12 karakter ya, dan harus ada huruf besar, huruf kecil, nomor, dan lain sebagainya. Maka kita pakai password yang random aja, biar cepet ya. Nah, cuman silakan kalian amankan aja dahulu passwordnya, karena nanti kita akan copy ke projectnya. Jadi silakan di blok, lalu copy ya, atau Ctrl C boleh. Silakan simpan dimanapun. Kalau saya di sini simpan di notepad ya untuk passwordnya. Nah, seperti ini. Saya minimalkan dulu. Setelah itu silakan klik buat ya. Baik, jadi kalau udah berhasil nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung kelola aja ya. Kelola lalu pilih yang PHP My Admin nih yang pertama ya. Silakan diklik aja. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita masukkan usernya nih, yang ini nih. Ini user DB-nya. Copy aja. Dan untuk passwordnya tuh yang ini ya. Oke, nanti akan muncul ke tampilan ini ya, yang PHP My Admin. Sama ya ketika tadi kita ngekspor yang di sini. Setelah itu, silakan pilih database-nya yang ini ya, yang di paling kiri. Diklik aja. Setelah itu, klik yang bagian import. Lalu pilih file. Arahkan ke folder download ya. Jadi nanti akan ada satu file dengan nama Agun Wiguna .skl ya. Jadi ekstensinya itu harus .skl. Silahkan diklik lalu open. Kalau sudah, silahkan scroll ke bawah lalu tekan tombol go. Jika berhasil nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi kita sudah berhasil mengimport database-nya dari lokal ya, sama ya di sini dengan yang di sini. Ini yang di lokalnya, ini yang sudah di online-kannya. Nah, oke, untuk database-nya udah selesai, kita uploadkan project WordPress-nya ya. Jadi silahkan masuk ke tab yang ini ya, ke file yang ini. Oke, kalau misalkan tidak ada tampilan ini, kalian bisa kembali lagi ke menu yang ini nih. Lalu masuk ke tool, lalu pilih yang file manager ya, yang ini. Nanti akan diarahkan ke sini sih, sama aja. Nah, kalau udah silakan pilih yang upload file. Sama ya, jadi tampilannya seperti ini. Oke, setelah itu kita pilih yang public HTML nih. Jadi yang public HTML ini tuh silakan kalian klik 2 kali. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau yang .htaccess ini bisa kita hapus. Nah, sebelum kita mengupload projectnya, kita cek dulu nama websitenya ya. Kita kembali lagi ke situs saya, dan nama website kita itu agunstore.00webhostapp.com. Jadi kalau kita klik, nah ini tampilannya tuh masih seperti ini ya. Nah, jadi ini nama domainnya agunstore00webhostapp.com. Kalian juga bisa mengaksesnya ya nanti kalau sudah diuploadkan. Jadi ini tampilannya masih bawaan. Oke, untuk .htaccess ini kita hapus aja karena nggak butuh ya. Jadi silahkan di checklist aja, lalu klik delete. Jika sudah, untuk menguploadnya silahkan klik icon yang ini upload file. Nah, lalu silahkan select file, arahkan ke folder exam ya, yang tadi kita zip. Nah, kita pilih yang ini, size-nya itu sekitar 47 MB-an. Kalau sudah, silahkan klik open.
lalu klik upload. Tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, jadi untuk filenya ini sudah terupload, size-nya itu sekitar 46 MB-an. Selanjutnya kita akan ekstrak project ini ya. Di sini caranya silahkan kalian checklist dulu atau klik dulu filenya. Setelah itu kalian klik kanan, lalu pilih ekstrak nih yang paling bawah ya. Nah, sekarang kita akan ekstrak yang lokasinya itu di dalam folder public HTML ya di sini. Jadi silakan ini dihapus aja, lalu tambahkan titik aja. Nah, di sini nih. Kalau udah silakan kalian klik ekstrak aja. Baik, setelah diekstrak ternyata tidak bisa ya, ada error yang dimana ftp_bootnya itu tidak bisa membuka file. Nah, di sini teman-teman gak perlu panik. Jadi kita membutuhkan sebuah library namanya itu unzipper. Silakan kalian klik kanan aja. Nah, klik kanan ya buat tab baru. Setelah itu silakan searching dengan keywordnya itu unzipper GitHub. Nah, seperti ini nih. Kalau sudah di enter aja. Setelah itu pilih yang pertama nih, yang ini ya. Lalu diklik aja. Nanti saya akan langsung kasih linknya di deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja linknya. Nah, sebenarnya di sini kita cuman membutuhkan file ininya nih, unzipper.php. Nah, setelah itu kita download aja dulu ya, ini si filenya. Silahkan klik di bagian code, lalu pilih yang download zip nih, yang ini nih. Tentukan lokasi penyimpanannya di mana. Di sini kita simpan di download lagi ya. Oke, jadi ini adalah hasil downloadnya unzipper master. Kita ekstrak aja. Nah, di sini ya, ekstrak here. Lalu kita coba buka foldernya. Nanti akan ada 4 file dan kita akan uploadkan file yang unzipper nih, yang ini. Setelah itu kita kembali lagi ke file ini nih. Nah, ke sini ya, ini di cancel aja dulu. Setelah itu kita uploadkan lagi filenya. Caranya sama kayak tadi, pilih upload file, lalu select file, masuk lagi ke download, lalu di folder unzipper master. Di sini silakan klik yang ini nih. Lalu pilih upload. Oke, udah selesai ya. Jadi di sini ternyata file yang kita ekstrak tadi ada beberapa file yang masuk ya. Jadi kita perlu menghapusnya nih. Silahkan klik yang ini nih. Nah, pokoknya sisain aja 2 file. Nah, sisain 2 file yang ini nih ya, yang zipnya sama yang unzipper. Kalau sudah, yang ini kita hapus ya, delete. Pilih delete. Oke, kita udah sisain 2. Sekarang kita coba kembali lagi ke sini ya. Ini adalah tampilan awal websitenya. Kalau kita reload, oke, tampilannya masih seperti ini ya. Nah, kita akses dulu untuk unzippernya. Caranya, silakan klik di bagian sini. Nah, di sini ya, tambahkan slash, ketik unzipper.php. Nah, seperti ini nih, unzipper.php ya. Setelah itu di enter aja. Baik, jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini nih ya. Kita pilih mau yang mana, karena cuma ada satu, berarti yang ini ya. Untuk extraction path-nya kita kosongkan aja, lalu klik unzip ini, yang ini ya.
Kalau berhasil nanti akan ada pesan file unzip successfully ya. Oke, kita kembali lagi ke sini, lalu kita coba refresh. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi si filenya udah terupload. Jadi kita hapus aja yang zipnya yang ini, lalu yang unzippernya. Jadi dihapus dua file yang tadi karena kita udah gak membutuhkannya lagi. Sekarang kita coba akses websitenya. Jadi ini dihapus lagi yang unzippernya, sisain segini nih. Oke, ketika kita akses terdapat pesan error ya, karena kita belum mengatur untuk database-nya. Silakan kembali lagi ke sini. Lalu scroll ke bawah di bagian wp config nih, yang ini nih, yang wp config ya. Silakan kalian klik aja, lalu pilih edit. Nah, yang di atas. Di sini kita akan mengatur untuk database-nya ya, dimana ini untuk nama database-nya. Kita kembali lagi ke sini nih, ke pengelolaan database. Oke, untuk nama database-nya kita copy dari sini. Setelah itu yang user DB-nya kita copy dari sini. Setelah itu untuk password-nya yang tadi kita amankan, kita copy dari sini ya. Kalau sudah, di save and close aja. Setelah itu kita coba refresh lagi di sini. Nah, di sini sudah berhasil ya, sudah muncul, tapi tampilannya tidak sesuai di lokal nih, seperti ini. Kenapa? Jadi ini tuh ada file CSS yang tidak terbaca ya. Kalau kita cek di konsolnya. Nah, seperti ini nih. Kenapa? Jadi di sini dia tuh masih ngebaca localhost 8080 ya. Nah, di sini kita perlu mengatur yang namanya tuh biasanya base URL-nya gitu. Oke, jadi caranya cukup simple ya. Jadi di sini tuh keterangannya dia tuh masih ngebaca localhost 8080. Sedangkan kita tuh sudah mengonlinekan websitenya dengan URL-nya itu agunstore 00 webhost. Nah, kita perlu menyetingnya. Nah, di situs resminya kita tuh tinggal menambahkan 2 baris kode seperti ini di file wp config tadi yang ketika ngatur database-nya. Jadi silakan ini tuh di copy aja. Lalu balik ke sini nih. Ya, kita ke wp config lagi, lalu coba edit. Setelah itu kita tambahkan di mana aja sih, bebas ya. Cuman di sini kita tambahin di paling atas aja. Oke, ini untuk example.com-nya kita ganti dengan website yang ini nih. Kita copy ya, copy linknya. Setelah itu kita replace di sini. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, save and close aja. Setelah itu kita kembali lagi ke sini, coba refresh lagi. Ya, dan kita sudah berhasil nih. Nah, jadi ini kita sudah berhasil mengonlinekan toko online yang kita bangun dengan menggunakan WordPress, yang dimana URL-nya itu agunstore00webhostapp.com. Nah, untuk ini nama ininya kalian bebas mengaturnya ya sesuai project kalian. Di sini kalian sudah bisa mulai belanja ya. Kalau mau masuk lagi ke WP admin atau ke dashboard adminnya, tinggal klik
WP admin, yang dimana nama pengguna dan sandinya itu admin ya. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke dashboard admin sama ketika di lokal ya, dan ini tuh untuk tampilan utamanya, tampilan utama websitenya. Ya, kalian juga bisa coba ngakses website yang sudah saya upload ya kalau masih bisa ya kalau belum expired. Jadi kalian bisa coba akses, coba belanja atau melakukan apapun yang ingin kalian lakukan seperti belanja di sini itu boleh ya untuk simulasi. Jadi sampai sini kita sudah berhasil mengonlinekan tokonya di hosting gratisan ya. Jadi kalau gratisan itu ada ujungnya itu yang ini nih, nolwebhostapp.com ya. Kalau misalkan di berbayar juga gak jauh berbeda sih untuk caranya. Kita mengupload file dan mengatur settingan databasenya. Baik, mungkin ini adalah video terakhir untuk series pembangunan toko online dengan menggunakan WordPress. Dari mulai kita instalasi WordPress-nya, install plugin WooCommerce dan lain sebagainya, sampai kita mengonlinekan ke web server webhostapp.com ya. Jadi caranya cukup panjang juga ternyata untuk mengonlinekan tokonya di nolwebhostapp.com ya. Silahkan kalian ikuti aja pelan-pelan stepnya dari awal sampai akhir. Kalau misalkan ada kendala selama penguploadannya, kalian bisa langsung komentar aja atau nanya ke saya langsung, boleh ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.